Inter gigit di tikung Feyenoord yang resmi dapatkan Sam Stein dari Twente. Feyenoord berhasil mengamankan salah satu talenta paling menonjol Eredivisie musim ini dengan merekrut Sam Stein. Pemain berusia 23 tahun itu akan bergabung mulai musim depan setelah tampil impresif bersama Twente, tulis pernyataan resmi klub. Stein sebelumnya sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Serie A, khususnya Roma dan Inter, yang tertarik dengan performanya sepanjang musim. Meski begitu, Feyenoord bergerak cepat dan sukses menyelesaikan kesepakatan lebih awal. Klub Rotterdam mengonfirmasi bahwa sang gelandang telah menandatangani kontrak hingga Juni 2029, jelas laporan klub. Rekrutan ini menjadi langkah strategis Feyenoord untuk memperkuat lini tengah mereka menjelang musim kompetisi berikutnya. Stein diharapkan memberikan kontribusi besar dalam skema permainan tim, ungkap manajemen dalam pengumuman resminya. Hakan Çalhanoğlu dan Inzaghi terkena skorsing satu laga di Serie A. Hakan Çalhanoğlu dan Simone Inzaghi mendapat skorsing satu pertandingan, menyusul hasil penyelidikan terhadap hubungan mereka dengan Ultras Mafia. Investigasi terhadap hubungan antara Inter, Milan, staf, pemain, dan Ultras klub telah dibuka sejak November. Penyelidikan dibuka menyusul penangkapan sejumlah Ultras yang diduga memiliki hubungan dengan keluarga mafia pada bulan September. Penangkapan dilakukan sebagai akibat pembunuhan Antonio Bellocchio, anggota utama Inter SC Feyenoord, oleh sesama pendukung pada awal September. Penyelidikan menemukan bahwa Hakan Çalhanoğlu, Simone Inzaghi, Wakil Presiden Inter Javier Zanetti dan beberapa orang lainnya telah melakukan percakapan dengan Ultras yang melanggar aturan FIGC. Secara khusus, Inzaghi dan Çalhanoğlu ditemukan telah melanggar pasal 4 dan 10 Kode Keadilan Olahraga, yang melarang pemain dan pelatih memiliki hubungan dengan penggemar yang bukan bagian dari kelompok pendukung yang diakui secara resmi. Akibatnya, keduanya dijatuhi hukuman skorsing satu laga, yang berarti mereka akan absen dalam pertandingan di Serie A melawan Hellas Verona. Mereka juga harus membayar denda sebesar 30.000 euro dan 15.000 euro. Ini bukan pertama kalinya Inzaghi harus menjalani larangan mendampingi pemain di pinggir lapangan di Serie A. Pada setiap kali kejadian ini terjadi sejauh ini di musim 2024-25, asistennya Massimiliano Farris berdiri di pinggir lapangan, dan hal yang sama diperkirakan akan terjadi lagi pada pertandingan Inter Verona pada hari Sabtu. Julio Cesar nilai Inter bisa tampil lebih baik usai imbang lawan Barcelona. Langsung dari Stadion Montjuïc, mantan kiper Inter, Julio Cesar, memberikan komentarnya usai hasil imbang 3-3 antara Inter dan Barcelona. Dalam wawancara bersama Amazon Prime Video, Cesar menilai Inter sudah menjalankan rencana permainan dengan baik. Kalau kamu menderita di belakang dan bermain dengan model taktik seperti ini, saya pikir Inter sudah mempelajari dengan baik. Inzaghi mempersiapkan pertandingan ini dengan baik, ujarnya. Cesar memuji penampilan Inter namun mengaku merasa ada yang kurang dari hasil akhir laga tersebut. Ia menyebut skor imbang terasa pahit setelah Inter sempat unggul 2 gol di awal pertandingan. Inter tampil bagus tapi hasilnya tetap terasa pahit, saat kamu unggul 2-0 lalu berakhir imbang. Mencetak 2 gol ke Barcelona di kandangnya, saya rasa mereka bisa tampil sedikit lebih baik, katanya. Ia juga mengomentari gol ketiga Barcelona yang dinilainya bisa dicegah oleh kiper Yann Sommer. Menurut Cesar, respon Sommer terhadap tembakan lawan tampak agak terlambat. Saya rasa dia menggerakkan tangannya sedikit terlambat, itu yang saya lihat dari luar, ucapnya. Cesar menduga Sommer mungkin tidak melihat arah tembakan dengan jelas. Ia menyebut seharusnya Sommer bisa bereaksi lebih cepat untuk menepis bola tersebut. Tangannya sedikit terlambat saat bereaksi, pungkasnya. Milan tawarkan kontrak baru untuk Theo Hernandez dengan syarat gajinya dipotong. AC Milan siap mengajukan tawaran kepada Theo Hernandez. Namun dalam proposal terbarunya, Rossoneri justru malah menawarkan pemotongan gaji. Seperti yang dilaporkan La Gazzetta dello Sport, AC Milan telah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak kepada Theo Hernandez, bersama dengan penawaran kontrak baru yang diberikan untuk Christian Pulisic. Alasannya sederhana, Milan ingin menghindari risiko transfer gratis dan mendapatkan kembali sedikit pengaruh terkait masa depannya. Batas waktu saat ini adalah musim panas 2026, dianggap terlalu menguntungkan sang bek kiri tersebut, yang dalam waktu 1 tahun lebih dapat dengan bebas memilih destinasi berikutnya. Situasi ini juga akan mempersulit manajemen dalam mengatur kontraknya di tahun terakhir. Hal inilah yang membuat pihak klub dan Theo kembali berbicara untuk perpanjangan kontrak, setidaknya untuk mempertahankan nilai jualnya. Masih terlalu sedikit titik terang untuk menghapus musim yang sebagian besar dianggap sangat mengecewakan. Inilah sebabnya mengapa usulan untuk menunda tenggat waktu terus dilakukan, dengan jumlah tahun meningkat. Selain itu, Milan juga mengajukan penurunan gaji bagi sang pemain, sebagai konsekuensi dari musim yang tidak memuaskan.
Setelah tiba di Milan di bulan Juli 2019, Theo langsung tampil memukau di sisi kiri bersama Rafael Leao. Kedua pemain bahkan jadi salah satu protagonis ketika Rossoneri berhasil meraih Scudetto 2021-22. Milan pun kemudian menaikkan gajinya, dari awalnya hanya 1,5 juta euro bersih per tahun, menjadi 4,5 juta euro bersih hingga kini. Setelah leg pertama, PSG dan Inter Milan diunggulkan untuk bisa lolos ke final Liga Champions. Leg pertama babak semifinal Liga Champions sudah bergulir. Satu pertandingan berakhir imbang dari Barcelona melawan Inter Milan dengan skor 3-3. Satu pertandingan lagi berakhir untuk kemenangan PSG 1-0 atas Arsenal. Jalannya leg pertama juga membuat persentase keempat tim yang lolos ke babak final mulai berubah. PSG dan Inter Milan kini mendapat persentase besar untuk lolos ke final yang akan berlangsung di Allianz Arena pada 1/6 mendatang. Dilansir dari Football Match Data, PSG dan Inter Milan mendapat persentase terbesar untuk menjadi laga final musim ini dengan mencapai 43%. Kedua tim sama-sama meraih hasil positif walaupun bertindak sebagai tim tamu. Potensi kedua tim untuk bertemu di final bisa saja terjadi apabila Barcelona bisa mengalahkan Inter Milan di kandangnya sendiri. Namun, skuad Simone Inzaghi punya catatan gemilang belum pernah kalah di Liga Champions selama bermain di Stadion Giuseppe Meazza. Leg kedua akan berlangsung pekan depan dengan keempat tim masing-masing akan menjalani pertandingan di liga masing-masing. Dua pertandingan di babak semifinal ini sama-sama mempertemukan dua tim yang belum pernah juara Liga Champions yakni Arsenal dan PSG. Pemenangnya akan menghadapi dua tim yang pernah menjadi juara Liga Champions Inter Milan dan Barcelona. PSG yang meraih kemenangan jelas lebih diunggulkan dibandingkan Arsenal. Pertandingan leg kedua antara Barcelona dan Inter Milan akan semakin menarik sebab kedudukan masih sama kuat untuk kedua tim. Nasib Francisco Conceição di Juventus masih tanda tanya. Juventus dikabarkan belum mengambil keputusan terkait masa depan Francisco Conceição yang mereka pinjam dari FC Porto pada musim panas tahun lalu. Francisco Conceição mengalami penurunan performa yang cukup mencolok di paruh kedua musim ini bersama Juventus, setelah sebelumnya tampil mengesankan di bawah arahan Thiago Motta. Penampilan apiknya pada awal musim sempat menimbulkan keyakinan bahwa Bianconeri akan mempermanenkan status pinjamannya. Namun, pergantian pelatih ke Igor Tudor telah mengubah arah karirnya secara drastis. Di bawah komando Tudor, pemain sayap asal Portugal itu mulai kehilangan tempat dan kesulitan mempertahankan peran pentingnya di tim utama. Situasi ini memicu ketidakpastian terkait masa depannya di Turin. Meski Conceição secara terbuka menyatakan keinginan untuk tetap bertahan di Juventus, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kelanjutannya di klub belum bisa dipastikan. FC Porto, klub asalnya, dilaporkan mulai bersiap menyambut kembalinya sang pemain jika kesepakatan permanen tidak tercapai. Seiring mendekatnya akhir musim, pertanyaan pun bermunculan dari para pendukung Juventus mengenai apakah klub telah membuat keputusan terkait masa depan Conceição. Dikutip dari Tutto Mercato Web, manajemen Juventus belum mengambil keputusan final. Semua opsi masih terbuka dan belum ada pernyataan resmi apakah pemain berusia 21 tahun itu akan dipertahankan atau dipulangkan. Dengan hanya beberapa laga tersisa, Francisco Conceição harus memaksimalkan setiap kesempatan jika ingin memperpanjang karirnya di Turin. Sampai keputusan dibuat, prioritas Juventus tetap tertuju pada perjuangan di papan atas liga.